Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Kita akan berbicara tentang tim nasional sekarang, khususnya untuk U23 yang dipersiapkan tampil di putaran final Piala Asia pada 15 April sampai 3 Mei 2024 dengan Qatar sebagai tuan rumah. Nah, pasti teman-teman juga sudah tahu bahwa kita berada di grup keras, itu bersama dengan tuan rumah di atas grup A, Qatar, Australia, dan Jordania. Tidak mudah. Tidak gampang, kita butuh konsentrasi penuh, fokus untuk bisa menghadapi 3 lawan ini. Apalagi kita pertandingan pertama pembukaan tanggal 15 April itu akan bertarung langsung dengan tuan rumah Qatar. Qatar tidak ingin melepas pertandingan ini dan mereka ingin mengalahkan Indonesia. Jadi buat tim asuhan Sintayong ini harus tetap berhati-hati. Kalau kita tidak datang dengan kekuatan penuh, ini berat untuk bisa mengalahkan tuan rumah Qatar. Makanya kita harus datang dengan persiapan yang oke dan pemain-pemain juga harus tidak boleh ada pemain-pemain yang tampil di luar, pemain abroad itu tidak datang sama sekali, semua tidak datang. Ya, saya sudah katakan misalnya Elkan tidak datang, atau Justin Hubner, Marcelino, Ivar Yaner itu tidak muncul, Rafael Struijk tidak ada. Ini agak sulit, apalagi ditambah dengan pemain-pemain yang berada di Liga 1 yang konon kabarnya, pasti teman-teman tahu, itu tidak diberikan izin oleh klub-klub. Klub-klub ingin menahan mereka tidak melepas ke tim nasional. Ini kan yang menjadi pembicaraan hot, ya, saat ini, sehingga bagi PSSI atau bagi official PSSI, bukan saja Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir atau Sintayong sebagai pelatih kepala, manajer tim Pak Andre Irawan juga mengatakan ini perlu ada solusi, ada win-win di sini. Kita harus duduk bersama dengan klub-klub untuk membicarakan lagi, ya, agar klub-klub juga bisa mengetahui kebutuhan bagi tim nasional. Ya, juga terbentur dengan masalah di sini karena ini bukan agenda resmi dari FIFA. Itu yang selalu menjadi acuan bagi klub-klub, sehingga klub-klub ini tidak punya kewajiban untuk melepas ke tim nasional kecuali di bawah agenda FIFA. Seperti ketika kita akan tampil melawan Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Asia di zona Asia untuk grup F, itu harus diberikan, tidak boleh ditahan oleh klub. Berbahaya. Dan Rusia sudah mengatakan demikian, harus melepas semua pemain di saat akan menghadapi Vietnam dalam 2 pertandingan pada bulan Maret yang akan datang, 21 dan 26 Maret. Namun, ketika akan tampil melawan Qatar, Australia, dan Jordania di Piala Asia U23, ini yang membuat klub-klub juga tidak bisa, alasan mereka juga bukan soal, ya, di samping bukan agenda FIFA, karena klub-klub ini seperti Persija, Borneo, yang sudah mengatakan ingin masih punya bersaing di posisi 4 besar. Kalau Borneo saya pikir sudah aman, ya, bagi Borneo. Tidak ada masalah kalau Borneo untuk bisa menahan pemain, karena mereka sudah pasti bisa lolos ke seri 4. Nah, bagi Borneo mereka butuh pemain-pemain seperti Fajar Faturrahman, Komang Teguh, Dahwa Fasya, ya, Taufani, ya, yang ada di sana. Ini kan pemain-pemain mereka yang mereka butuhkan. Kalau sudah bermain di series dan series itu ada di bulan Mei, di awal Mei, 4 tim terbaik ada di atas. Kemudian mereka tidak ada, memang dirasakan oleh Borneo ini yang sulit, mengganggu mereka. Tapi ya ada dilematis di sana. Ini kebutuhan buat tim nasional. Mereka harus tunjang. Makanya PSSI itu harus mencari jalan keluar terbaik, juga termasuk dengan PT LIP, ya. Orang nomor 1 PT LIP, Pak Ferry Paulus, juga sudah mengatakan bahwa sebenarnya di awal Februari sudah ada diskusi dengan para pemilik klub untuk bisa bicara mencari jalan terbaik bagaimana mendukung ke tim nasional, karena moral dari kompetisi semua ini kan itu untuk tim nasional, ya. Tetapi kan klub masih berpegang karena mereka masih menginginkan untuk bisa lolos. Katakan Persija, ya, kalau Borneo saya pikir masih ada di atas, tapi apapun itu mereka perlu pemain-pemain yang saya sebut tadi. Persija itu ada jauh di bawah, ya. Mereka bahkan berselisih sampai 25 poin dengan Borneo yang di atas. Ya, kalau mereka ada mungkin di peringkat ke-12 kalau tidak salah bagi Persija, bahkan mereka dengan posisi urutan keempat yang ada, ya, ini Bali United, karena urutan 1 kan di Liga 1 itu Borneo, kemudian PSIS Semarang, Persib Bandung, dan Bali United. Bali United itu 42, Persija 32 poin. Artinya ada 10 poin. Kalau Persija ingin naik ke atas dengan posisi keempat, ini kan batas 4. Perlu kerja keras. Berat memang kalau bisa melihat bagi Persija. Makanya itu bagi pelatih Thomas Doll, dia ingin menahan. Tidak akan melepaskan Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, ya, di sana, Rio Fahmi. Juga ada di sana, Doni Tri. Kemudian ada Muhammad Raihan Hanan. Ini dari 5 pemain itu tidak akan diberikan. Kalau Witan kan sudah keluar, sudah dipinjamkan ke Bayangkara. Kalau Witan saya pikir akan diizinkan oleh Bayangkara, ya, karena Bayangkara juga masih punya Titan.
Tapi Persija ini dibutuhkan oleh STY. Tenaga mereka ini harus ikut, ya, apalagi Rizky Ridho, ya, untuk bisa tampil, karena Rizky Ridho ini sebagai kapten kesebelasan di U23 ketika bermain di grup K di Manahan Solo, di mana saya juga ikut menyaksikan, datang ke sana. Bermain dengan China Taipei kita bisa menang 9-0, lawan Turkmenistan kita bisa menang 2-0, memasukkan 11 tanpa kemasukan, luar biasa. Tapi di sana di saat ada libur, Elkan bisa bermain, Ivar Jenner bisa bermain, Rafael Struijk bisa bermain, jadi komplit. Ya, belum ada Justin Hubner. Tapi nanti di Qatar, Justin Hubner diharapkan bisa datang. Kalau mereka datang full, saya yakin kita bisa menyulitkan Qatar dan mungkin bisa memenangkan pertandingan melawan Qatar. Dengan catatan, itu semua pemain full. Diberikan izin, Rizky Ridho diizinkan oleh klub. Nah, ini yang kita masih belum tahu bagaimana tarik ulurnya ini. Ya, itu memang harus duduk bersama di antara PT LIP, pihak klub, dan juga dengan PSSI, ya, untuk bisa melihat kepentingan tim nasional, karena klub juga punya kepentingan sendiri. Ya, Persija, ya kalau bisa dikatakan di sini mereka, saya udah bilang ini harus bekerja keras. Ya, tidak mudah memang untuk bisa menembus posisi keempat paling tidak, karena kalau Bali United juga menang, Persib menang terus, dan PSIS, ya pasti mereka berempat bersama dengan Borneo ya akan lolos maju ke babak di series, ya, untuk 4 besar nantinya, series championship pada bulan Mei. Jadi Persija kalau boleh dikatakan, ya di sini tidak boleh kalah dalam 9 pertandingan ke depan. Ya mereka harus sapu bersih. Ya kalau mereka kalah 2-3 kali kan sulit. Mereka bisa mendapatkan hasil terbaik untuk bisa masuk ke 4 besar. Tinggal kita melihat kesungguhan bagaimana. Apakah manajemen Persija atau Thomas Doll ini akan memberikan izin? Kita akan tunggu, ya, bagaimana. Atau pihak Borneo ya, akan memberikan izin kepada pemain mereka. Sleman yang sebenarnya posisi mereka juga tidak berat, ya, untuk bisa masuk ke 4 besar, karena hanya 30 poin, jauh sekali, 12 poin tertinggal dengan Bali United yang ada di peringkat keempat. Konon kabarnya juga pelatih asingnya itu tidak akan memberikan kesempatan kepada Hoki Caraka untuk bisa memperkuat tim nasional, karena Hoki dibutuhkan di depan kan, karena kita tahu di lini depan selain ada Rafael Struijk, juga ada Ramadan Sananta dan Hoki yang diandalkan. Ya. Kalau Ramadan saya pikir bermain di Persis Solo akan mendukung penuh untuk bisa memberikan izin, menurut saya, untuk bisa bermain di tim nasional. Tinggal klub-klub ini ya yang dibutuhkan, Borneo, kemudian dengan Persija ini. PSIS Semarang sebenarnya masih punya pemain-pemain yang bagus-bagus juga. Di antaranya ada Afriana Dewangga. Dan saya rasa kalau cuma satu, PSIS akan melepas. Ya, mereka sangat profesional untuk bisa melepaskan pemain mereka bermain di tim U23. Karena sekali lagi, kita butuh pemain-pemain handal. Kalau cuma dengan pemain-pemain yang asal comot, diambil dari klub-klub yang baru bersatu kembali, mereka sebagian besar yang tampil di kualifikasi untuk membawa kita lolos dan menciptakan sejarah pertama kali ikuti U23 sejak kejuaraan ini dimulai pada 2013, ya, dengan Arab Saudi menjadi juara saat itu. Ini kan sudah edisi ke-6, ya. Kalau mereka sebagian besar, ya, setengah aja tidak ada, ini sulit buat kita, ya. Walaupun tanpa menganggap remeh, tapi kalau semua itu ada, ya, terutama mereka yang bermain di luar, saya meyakini kita masih bisa bersaing di sana dan bisa menembus 8 besar, bahkan bisa menuju ke 4 besar, dengan catatan tadi harus full semua pemain. Tapi kalau pemain-pemain baru yang diambil lagi, katakan klub cuma memberikan satu dengan baru berkumpul, ini juga menjadi pekerjaan yang berat juga, berat sulit bagi Sintayong untuk bisa mengumpulkan pemain. Tapi tetap kita masih berharap, ya, bahwa ada solusi di sana yang akan ditemukan baik oleh pihak klub, PT LIP, dan juga dengan manajer PSSI, ketua umum PSSI, untuk bisa berbicara ini dari hati-hati, sehingga kita bisa mendapatkan pemain-pemain yang diinginkan oleh ST bermain di tim U23. Karena ini di U23 ini kalau kita bisa lolos ke semifinal, ya, 3 besar itu akan langsung lolos mendapatkan jatah ke Olimpiade musim panas di Paris. Dengan peringkat keempat akan ikut kualifikasi melawan Guinea, salah satu wakil dari Afrika, ya, untuk bisa memperebutkan 1 jatah lagi. Jadi memang kesempatan ada. Kalau kita full, jadi semua yang bermain di Solo itu hadir, ditambah dengan ada Justin, top. Apalagi juga kalau sudah ada Nathan Cho ikut main, sudah dinaturalisasi, ya bisa saja kita akan tambah kuat. Oke, kita berharap semua
dengan niat baik klub-klub untuk bisa mendukung tim nasional. Itu yang ditunggu tentunya oleh para penggemar sepak bola Indonesia, sehingga Sintayong tidak diberi pusing untuk bisa meracik timnya dengan baik daripada dia mengambil pemain-pemain baru dari berbagai klub lain ya untuk mempersatukan kembali. Ini agak sulit dengan waktu yang sudah dekat sekali, karena di April tanggal 15 kita sudah bertanding dan kita sudah harus berada di sana mungkin sepekan sebelum pertandingan berlangsung. Apalagi kita akan TC di Uni Emirat Arab pada akhir Maret ya untuk menyongsong Piala Asia itu. Jadi memang kita perlu menanti ya kabar baik tentunya dari klub-klub dalam mendukung ya tim U23 kita bertanding di Piala Asia. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.